Ngaturang pangenjali eman. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi pada kesempatan hari ini kami akan membahas mengenai jenis-jenis Yoga Sutra, ya. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Komaran Santika nomor absen 21 dan teman saya Saya Keturunan Purnamayanti nomor absen 17. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke penjelasannya. Baik teman-teman semuanya, jadi sebelum kita menjelaskan jenis-jenis Yoga Sutra, ya pastinya kita harus mengetahui lebih dalam lagi apa sih itu yoga, ya. Jadi yoga ini dapat didefinisikan atau diartikan dalam beberapa definisi. Yang pertama itu menurut etimologi. Oke. Jadi didefinisikan itu menurut etimologi. Maharishi Panini itu telah menuangkan, ya, yoga ini diartikan sebagai bahasa Sanskerta yang terdiri dari tiga kata yang berbeda. Yang pertama itu penyerapan meditasi. Penyerapan meditasi bisa kita sebut sebagai Yuchyate, ya. Sini Yuchyate. Yang kedua itu adanya menghubungkan atau penghubungan, atau bisa kita sebut sebagai Yunakti. Dan yang ketiga itu sebagai pengendalian, ya, pengendalian pikiran kita dan juga tubuh kita, atau bisa juga disebut sebagai Yoyanti atau Yochyanti. Nah, dari ketiga inilah dapat disimpulkan bahwa yoga itu berarti pengendalian, menghubungkan, ya, menghubungkan antara siapa? Jadi adanya korelasi dan hubungan antara diri kita, ya, jiwa kita dengan objek yoga. Jadi nanti saya akan menjelaskan juga tentang beberapa objek dan juga kadar pikiran kita sebelum lanjut ke jenis Yoga Sutra. Oke. Yang kedua, definisi yoga menurut terminologi, ya. Terminologi. Nah, dalam terminologi itu yang disebutkan sebagai Randall Peter, ia menguraikan bahwa ada beberapa definisi juga dan penyebutan. Dalam bahasa Inggris itu yoga bisa disebut sebagai yoke, dan dalam bahasa Latin itu yogum, dan nanti akan diuraikan lagi sebagai chongwao. Nah, dalam adanya pangkal-pangkal pikiran kita, ya, pikiran kita yang malang, yang dapat mempengaruhi kesehatan jasmani, rohani, pikiran kita, tubuh kita, itu bisa kita kendalikan melalui apa? Melalui yoga. Tapi banyak orang yang mengira bahwa yoga ini sangat sulit, harus melakukan beberapa tahapan-tahapan yang sesuai prosedur. Tapi jika ada seseorang yang sakit, misalnya di rumah sakit dan tergeletak tidak bisa melakukan yoga, itu bagaimana? Apakah bisa tetap melakukan yoga? Tentu saja bisa. Sebenarnya yoga ini banyak disalahartikan, ya. Jadi yoga bisa dalam bentuk prana, ya, pernafasan, pengendalian pikiran, itu yang pertama kali, ya. Kita bisa melakukan hal itu dengan hal-hal yang sederhana seperti itu, ya. Jadi itu ya menurut terminologi. Yang ketiga itu menurut Yoga Sutra Patanjali. Jadi ada beberapa bahasa Sanskerta, yaitu bisa kita tahu bahwa yoga cita vritti niruddha, ya. Jadi arti dari itu yang merupakan yoga adalah pengendalian pemikiran-pemikiran yang cenderung liar atau buas. Dari pemikiran-pemikiran yang cenderung liar ini juga bisa kita lakukan dengan cara yoga. Nah, dapat juga disebutkan dan diartikan bahwa yoga ini sama seperti air laut, atau pemikiran kita atau gelombang-gelombang yang ada di pikiran kita itu seperti air laut. Mengapa? Ketika kita lebih dalam lagi, ya, dalam air laut, maka keadaannya lebih tenang, ya, lebih tenang, lebih menikmati hal-hal yang kita ingin capai seperti itu. Jadi ketika kita
lebih dalam lagi mengenal tentang yoga, ya, hidup kita akan lebih tenang dan juga bahagia. Seperti itu. Itu bisa diibaratkan sebagai air laut, ya. Tidak terdengar percikan-percikan air di permukaan ketika kita mendalami lebih dalam lagi. Nah, itu beberapa definisi dari yoga sendiri, baik dari etimologi, terminologi, dan yoga sutra Patanjali. Nah, sebelum kita lanjut nih ke jenis-jenis yoga, terutama itu hatha yoga dan juga raja yoga yang akan kita bahas, kita harus tahu dulu keadaan pikiran-pikiran kita, ya. Jadi keadaan pikiran kita ini dipengaruhi oleh sifat-sifat kita yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu triguna, ya. Sudah tidak asing lagi mendengar triguna. 3 sifat-sifat yang ada di dalam diri kita. Apa aja? Sattwa, rajas, dan juga tamas. Dari adanya sifat-sifat ini, kita mengalami beberapa keadaan pikiran, teman-teman. Yang pertama itu disita. Nah, disita ini cenderung didominasi oleh sifat yang rajas dan juga tamas. Tetapi yang lebih didominasi itu rajas, ya. Rajas kan sudah kita kenal, yaitu sangat energik, semangat gitu. Nah, dalam keadaan pikiran kita ini, ia cenderung meloncat-loncat, pikiran kita loncat-loncat dari objek satu ke objek yang lainnya. Contohnya, ketika kalian belajar, ya, belajar dan fokus dengan hal-hal yang tugas-tugas yang diberikan oleh guru, tetapi ketika ada notifikasi dari media sosial atau adanya faktor-faktor dari lingkungan, ya, yang mempengaruhi, kita langsung terpengaruh dari objek itu. Ya, itulah disebut dengan disita. Dia akan dari objek satu ke objek yang lainnya. Tuh. Jadi ciri khasnya itu adalah pikirannya, ya, masih kemana-mana objek satu ke objek yang lainnya. Dari dominasi di sini adalah rajas, ya. Yang kedua itu muda. Nah, muda di sini yang didominasi adalah tamasnya. Tamas itu memiliki ciri khas apa aja? Lambat, ya. Jadi seorang yang cenderung lambat, entah itu sering makan. Sebenarnya makan itu tidak, maksudnya makan di sini hal-hal yang hambar, ya, hambar, terus itu tidak bergizi. Itu yang disebutkan sebagai sering makan, tetapi kewajibannya tidak dijalankan, ya. Dan juga malas. Dengan pikiran inilah kita bisa dicenderungi oleh triguna, ya, sifat dari tamas itu sendiri. Ini yang mendominasi adalah tamasnya. Oke. Yang ketiga itu adalah wiksita. Nah, wiksita ini ia seseorang merasa bingung dan kacau. Dengan adanya pemikiran-pemikiran rajas dan juga tamas, selalu ditarik, ya, selalu tarik dan juga dilepaskan. Jadi ia akan berpacu kepada hal-hal yang kebijaksanaan, kebajikan atau dharma, dan juga ilmu-ilmu pengetahuan atau widya. Ya, jadi ia sudah mulai mengetahui hal-hal apa saja yang harus terpusat, pemikiran yang harus terpusat, objek yang mana. Tetapi hal ini bersifat sementara, ya. Jadi ini itu kacau, seseorang kacau dan bingung, ya. Tapi sifatnya sementara, teman-teman, jangka pendek, tidak berlangsung lama. Contohnya seperti kalian entah itu belajar atau hal-hal yang lain, ya. Lalu kalian melamun dalam beberapa detik, tetapi lagi terpusat dengan objek itu. Nah, itulah dia sifatnya sementara, tidak sama seperti yang disita tadi, ya. Terpengaruh sangat mudah, ya, tergoda atau terpengaruh dengan objek yang lain. Yang keempat itu ada ekagra. Nah, ekagra ini sifat sattwa, sifat yang baik, yang bajik, ya, lebih dominan. Sattwa. Sifat sattwa lebih dominan dan pemikirannya lebih terpusat. Jadi seseorang sudah mengetahui mana alam semesta yang mengaitkan dirinya sendiri, ya, dengan hal-hal yang lebih
menuju ke lepasan, menuju kebebasan atau moksa. Kita bisa bilang ya. Yang kelima itu ada niruda. Niruda ini tingkatan yang paling tinggi ya, juga dipengaruhi oleh satwa. Tapi ini sudah terkendali ya, pemikirannya sudah terkendali, dan jika seseorang terus melakukan pemikiran ekagra ataupun juga niruda, ia akan mencapai kelepasan ataupun juga kebebasan, atau bisa disebut sebagai moksa ya, atau samprajnata. Samprajnata kita bisa sebut sebagai samprajnata. Samprajnata ini yoga yang tertinggi, seperti ya, pemikiran yang tertinggi. Selanjutnya, ketika kita beryoga pasti ada sesuatu objek yang harus kita renungi, yang harus kita pikirkan ya, tidak mungkin kosong atau bagaimana. Jadi ada 4 objek renungan. Yang pertama ada sawitarka. Nah, sawitarka ini yang bisa kita lihat atau nampak secara langsung ya. Seperti diistilahkannya yaitu media atau benda-benda yang kasar gitu, yang bisa kita raba dan bisa kita lihat langsung, visualable gitu ya. Jadi yang pertama itu contohnya seperti patung-patung ya, yang bisa kita sebagai objek. Ini objek kasarnya yang bisa dilihat ya, seperti patung dan juga simbol-simbol kalau bisa ya. Yang kedua itu sawicara. Sawicara itu lebih yang ke halus ya, yang halus seperti japa mantra. Japa mantra yang selalu kita ucapkan terus menerus ya. Ini japa mantra ini kan ada beberapa arti ya, dan juga kita bisa mengartikannya, dan sesuatu yang aliran ya, aliran dari prana kita. Setelah itu ada sananda. Nah, sananda ini juga yang halus ya, tetapi ia lebih ke dalam diri kita ya, dan lebih halus dari sawicara dalam diri kita. Dan sasmita ini lebih halus lagi ya, contohnya seperti roh-roh. Ini objeknya bisa seperti itu. Itu 4 objek renungan, pengertian dari yoga dan juga keadaan pikiran ya, sebelum mencapai ke yoga ataupun meditasi. Setelah itu ke jenis ya, jenis dari yoga sutra itu yang pertama ada hatha yoga. Hatha yoga jika kita lihat dari katanya yaitu hatha yoga, dan menisikan ha dan hatha gitu ya. Nah, jadi ha ini disebut sebagai juga prana ya, prana atau pernafasan. Dan hatha ini disebut sebagai pengendalian pikiran kita. Jadi bagaimana caranya adanya korelasi atau keseimbangan dan juga suatu hubungan ya yang selaras antara pemikiran kita dan juga prana kita ya, atau aliran nafas kita. Nah, jadi ada beberapa hal ya dari hatha yoga. Itu yang pertama ada asana, pranayama, asana, pranayama, sama sawitarka. Nah, asana ini yang sudah kita sering lakukan ya, yaitu pada Puji Trisadya, itu dengan sikap tubuh ya, sikap tubuh yang selaras, yang akan bertujuan untuk keseimbangan ya, pastinya kebahagiaan, dan ini akan erat kaitannya dengan pranayama ini. Jadi di sini itu ada korelasinya, tidak hanya berdiri sendiri ya, dan juga bisa melatih postur tubuh kita, fleksibilitas seperti itu. Pranayama juga itu dari aliran pernafasan kita ya, supaya ini aliran darah kita ya, aliran darah kita, pencernaan dan juga pernafasan itu akan dialiri dengan baik dan juga tidak ada hambatannya nanti seperti itu. Dan sawitarka. Nah, sawitarka ini juga sama seperti asana juga pranayama. Jadi
yaitu lebih ke adanya suatu jalinan ya, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih teratur ya. Jadi adanya suatu positif dan juga negatif itu dihubungkan. Bagaimana cara kita bisa mengendalikan dan juga mendominasi hal yang positif daripada hal yang negatif, seperti itu. Itu Hatha Yoga. Dan selanjutnya itu ada Raja Yoga yang akan dijelaskan oleh teman saya, Mulan. Tadi kan sudah dijelaskan dengan sangat-sangat lengkap oleh Reva mengenai pengertian yoga, lalu masuk ke dalam jenisnya yakni mengenai Hatha Yoga dan juga pengertian dari Hatha Yoga. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat yang lebih dalam saat kita melakukan yoga atau Hatha Yoga ini. Nah, jadi manfaat yang pertama, saat kita melakukan Hatha Yoga, kita dapat memiliki tubuh yang lebih sehat dan juga lebih kuat. Nah, yang kedua, saat kita melakukan Hatha Yoga, pikiran kita juga menjadi lebih stabil dan juga lebih tenang. Lalu yang ketiga, itu saat kita melakukan Hatha Yoga, kita dapat meningkatkan disiplin dan juga kesadaran diri kita, baik itu saat kita melakukan kegiatan sehari-hari seperti belajar atau bekerja. Contohnya seperti itu. Lalu yang keempat, kita lebih siap menjalani latihan meditasi. Nah, meditasi untuk kita dapat lebih menenangkan pikiran, seperti itu. Jadi teman-teman, ini merupakan manfaat yang lebih mendalam saat kita melakukan suatu Hatha Yoga. Nah, dari materi, baik itu pengertian dan juga manfaat yang lebih dalam, itu yang sudah dijelaskan oleh Reva maupun saya sendiri, itu mengenai materi tentang Hatha Yoga. Nah, lanjut, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Raja Yoga. Nah, jadi apa itu Raja Yoga? Jadi teman-teman, Raja Yoga ini mendapatkan atau dijuluki sebagai suatu sebutan, yakni sebutannya sebagai Raja dari semua yoga. Nah, kenapa Raja Yoga ini disebut sebagai Raja dari semua yoga? Karena Raja Yoga ini dilakukan untuk mengendalikan pikiran dan juga kesadaran secara lebih tinggi, seperti itu. Oleh karena itu, Raja Yoga ini bertujuan untuk mencapai kesadaran dan juga spiritual yang lebih tinggi, atau bisa kita sebut sebagai moksha. Nah, Raja Yoga ini juga bersumber dari Yoga Sutra, yang dimana Yoga Sutra ini ditulis sendiri oleh Maharishi Patanjali. Oke, lanjut. Jadi pada Raja Yoga itu ada yang namanya 8 tahapan. Jadi ini merupakan tahapan-tahapan saat kita akan melakukan satu Raja Yoga. Nah, tahapan yang pertama itu adalah Yama. Jadi apa itu Yama? Yama itu adalah pengendalian moral.
Lalu yang kedua itu ada niyama. Jadi niyama ini merupakan disiplin diri. Disiplin diri itu contohnya seperti saat kita melakukan kegiatan sehari-hari, contohnya seperti belajar, bekerja, baik itu melakukan satu meditasi, seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah ada asana. Seperti yang dijelaskan oleh Reva tadi, asana itu adalah melatih tubuh kita, melatih fleksibel agar tubuh kita itu lebih lentur atau fleksibel seperti itu. Lalu yang keempat itu ada pranayama. Jadi pranayama itu artinya pengaturan napas. Saat kita melakukan suatu yoga, tentunya napas yang ada dalam diri kita itu perlu pengaturan. Selanjutnya itu ada pratyahara. Jadi pratyahara itu adalah penarikan indera saat melakukan yoga maupun semedi seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada dharana. Jadi dharana itu adalah pemusatan pikiran. Saat kita melakukan yoga ataupun meditasi, tentunya kita harus memusatkan pikiran kita agar menjadi lebih tenang. Sehingga dari pemusatan pikiran itu kita dapat mencapai ketenangan yang lebih tinggi seperti itu. Lalu selanjutnya ada dhyana, yakni meditasi. Meditasi yang kita lakukan itu untuk kebaikan tubuh kita, agar tubuh kita itu menjadi lebih sehat, lebih tenang, dan juga lebih kuat untuk menjalani kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari. Lanjut, yang terakhir itu adalah samadhi. Jadi samadhi itu adalah kesadaran tertinggi. Kesadaran tertinggi baik itu dalam kita melakukan suatu meditasi atau kesadaran tertinggi kita mengenai ajaran-ajaran agama Hindu. Dari kesadaran tertinggi itu kita dapat dibawa untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu dia mengenai pengertian dan juga tahapan-tahapan dari Raja Yoga. Dari materi Hatha Yoga dan juga Raja Yoga yang sudah dijelaskan oleh saya dan juga Reva mengenai pengertian, manfaat, ataupun tahapan-tahapan dan juga praktik-praktik yang sudah dijelaskan, tentunya di sini kami membuat kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya, Hatha dan juga Raja Yoga merupakan ajaran yoga dari agama Hindu yang saling melengkapi, di mana Hatha Yoga itu berfokus pada pengendalian dan juga pemeliharaan tubuh ataupun fisik melalui latihan seperti contohnya asana, pranayama, dan juga penyucian tubuh. Nah, dari penyucian dari kita melakukan Hatha Yoga itu, tubuh kita itu bisa menjadi semakin kuat, semakin seimbang, dan juga semakin sehat. Sementara itu Raja Yoga. Nah, Raja Yoga ini menekankan pada pengendalian pikiran dan juga kesadaran. Melalui tahapan Astanga Yoga, jadi Raja Yoga ini bertujuan untuk menenangkan pikiran, mengendalikan emosi, serta membawa kita manusia menuju kesadaran yang lebih tinggi, kesadaran spiritual untuk mencapai penyatuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Baik teman-teman, itulah penjelasan ya yang sudah kami jelaskan kepada kalian semua. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mendengarkan dan itulah ya dari pertama definisi, setelah itu juga ada jenis-jenis yoga sutra, keadaan pikiran, dan juga objek-objek dalam pikiran itu sendiri ya Ulan ya. Oke, jadi sebelum itu apakah ada yang Ulan sampaikan atau gimana? Kalau aku sendiri tidak ada. Oke, ya udah, berarti kita tutup dan akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.